6. Sasaran keselamatan pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Menkes per 8 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Sasaran pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien, di mana sasaran ini untuk memperbaiki atau meningkatkan ketelitian identifikasi pasien dengan elemen penilaian, yaitu yang pertama, pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. 2. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat atau darah atau produk darah. Ketiga, pasien diidentifikasi sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Keempat, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat dan tindakan atau prosedur. Sasaran kedua, peningkatan komunikasi efektif, di mana sasaran ini untuk meningkatkan keefektivitas komunikasi antara para pemberi pelayanan dengan elemen penilaian, yaitu pertama, perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah. 2. Perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan secara lengkap oleh penerima perintah. Ketiga, perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasikan oleh pemberi perintah atau menyampaikan hasil pemeriksaan. Keempat, kebijakan atau prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara konsisten. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, di mana sasaran ini untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai dengan elemen penilaian, yaitu yang pertama, kebijakan dan atau prosedur dikembangkan secara agar membuat proses identifikasi, menetapkan lokasi, pemberian label, dan penyimpanan elektrolit konsentrat. 2. Implementasi kebijakan dan prosedur. 3. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang kurang hati-hati di area tersebut sesuai kebijakan. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, ketepatan prosedur, tepat pasien operasi, di mana sasaran ini untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dengan elemen penilaian, yaitu 1. Rumah sakit menggunakan suatu tanda yang jelas dan dimengerti untuk diidentifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam prosedur penandaan. 2. Rumah sakit menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat pre-operasi, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, dan semua dokumentasi serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional. 3. Tim operasional yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur sebelum insisi atau tim out tepat sebelum dimulai
sesuatu prosedur tindakan pembedahan. Keempat, kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung suatu prosedur yang seragam untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi. Sasaran kelima yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, di mana sasaran ini untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan dengan elemen penilaian, yaitu yang pertama, rumah sakit mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum. Dua, rumah sakit menetapkan program hand hygiene yang efektif. Ketiga, yaitu kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko dari infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Sasaran keenam yaitu pengurangan risiko pasien jatuh, di mana sasaran ini untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh dengan elemen penilaian, yaitu 1. Rumah sakit menetapkan prosedur asesmen awal atau pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang bila pasien diidentifikasi terjadi perubahan kondisi atau pengobatan dan lain-lain. 2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko jatuh. 3. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik berhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampak dari kejadian yang tidak diharapkan. 4. Kebijakan dan atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan berkelanjutan risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit. Nah, itulah 6 sasaran keselamatan pasien sesuai standar SKP di rumah sakit yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan terima kasih.